nama yang sudah dikenal hakikat oleh manusia. Karena sampai situ kan. Mudah-mudahan sampai situ. Untuk sampai juga dirasakan yang lah. Faqulu ismin min asma'ihi in ajharahu fahuwa sifatahu. Hajal ismu wa nu'tihi. Ketahuilah, ujar Syekh Ibnu Athaillah, tiap-tiap nama itu dari suatu nama-nama adalah ajhar. Ajhar adalah penampakan. Nah, lain penampakan hantu itu lain. Ini penampakan, menampakkan padanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada selain Dia. Huwal hayyul qayyum, Tuhan itu hayyun lagi qayyum. Tuhan itu maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Maka Allah menguatkan kepada manusia bahwa Tuhan yang dicari manusia oleh kehidupan, oleh peradaban seluruh manusia itu, Tuhan itu bernama Allah. Seperti firman-Nya juga dalam Quran yang lain, Allahu, dialah Allah, la ilaha illahu rabbul arsil azim. Atau ayat yang lain, innama ilahukum Allahu allazi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Nah, ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang Tuhan Allah. Kita lihati Ibnu Athaillah. Wa fi amsalihah kaifa tidak piha bizikrismillahi. Engkau bisa melihat bagaimana memperhatikan kata itu Ibnu Athaillah, bagaimana permulaan orang memahami tentang Tuhan itu. Mereka tidak mengetahui siapa nama Tuhan, nama Allah itu. Kemudian bizikrismillah, Allah pun mengajarkan untuk mengetahui siapa nama Tuhan itu melalui para nabinya, yaitu yang bernama lapas kalimat Allah. Bizikrismillah, maka belakangan orang pun menyebut nama Allah sebagai cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyebut nama Allah untuk mengingat Allah. Karena itu wajar ada orang menyebut nama Allah tapi lupa dengan Allah. Iyalah. Iyalah, menyebut nama Allah tapi lupa dengan Allah. Bisa gitu tidak? Bisa. Allah gugur kalinya. Kau ingat kan sekalinya Allah Ta'ala, pikirannya kesana kemari. Iyalah, berarti dia lupa dengan Allah. Nah, siapa Tuhan itu? Dari simbol Ismullah yang disebut belakangan oleh ulama, karena ada dalam Al-Quran disebut dengan Ismu Zat, nama bagi Zat Allah. Nama bagi Zat Allah itu dikenal dalam ilmu tauhid namanya Zat wajibal wujud. Nah, maksudnya Zat yang wajib padanya wujud, maksudnya syarat jadi Tuhan itu harus ada wujudnya. Nah, berarti Tuhan Allah ini mana wujudnya? Wujudnya, arti wujud itu bukan wujud seperti kita ini. Yang wujud itu arti dalam bahasa Arab artinya ada. Wujud itu artinya ada. Kalau kita menerjemahkan wujud baikong gitu lah. Tapi dalam bahasa Arab wujud itu artinya ada. Syarat Tuhan itu harus ada. Siapa dia? Lalu dalam ilmu tauhid diajarkan sifat selain sifat nafsiyah, ada sifat yang 6 itu dikenal. Sifat yang 6 itu disebut dengan sifat-sifat atau yang disebut dengan sifat salbiyah. Tuhan itu pasti dia qidam, tiada permulaan. Ya lah, tiada berakhir, dia baqo. Apalagi Tuhan itu pasti qiyam, berdiri sendiri, tidak ada bantuan orang lain. Tuhan itu pasti mukhalafatuhul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Dan Tuhan itu wahdaniyah atau esa Allah itu. Nah, ini sifat syarat jadi Tuhan. Kalau ingin jadi Tuhan silahkan penuhi syarat-syarat itu. Kalau ada anak jadi Tuhan, angkat tangan, lu nak jadi Tuhan. Wa nafyun ma siwahu, maka meniadakan kalimat Allah apabila seseorang sudah menyebut nama Allah, berarti dia meniadakan nama selain daripada nama Allah sebagai Tuhan. Gitu lah.
ma siwahu wa isbatuhu iyahu, untuk menetapkan Allahu Rabbi wa Rabbukum. Di dalam Al-Quran ada gitu, Allahu Rabbi wa Rabbukum, Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Apa saja alam semesta, Tuhannya adalah Allah. Apa gerangan misalnya sapi, apalagi nyamuk, apalagi batu tuh hidup kah kadakah? Batu tuh hidup juga, karpet hidup juga, cuma kita banyak kada tahu nang kayak apa cara hidup mereka. Tanaman, tumbuhan, Tuhannya adalah Allah. Sebut saja nama Allah, mereka juga kenal dengan sebutan nama Allah itu, karena ismu zat Allah itu adalah ismu zat yang dikenal oleh semua makhluk. Kenal makhluk. Jadi orang kafir pun disebut Allahnya takajud. Nah, apa tuh ya? Takajudnya Allah. Karena itu sebenarnya nama yang sudah dikenal oleh manusia. Nah, itu karena sampai situ jelas. Nama yang sudah dikenal hakikat oleh manusia. Karena sampai situ kan. Mudah-mudahan sampai situ. Untuk sampai juga dirasakan yang lah. Faqulu ismin min asma'ihi in ajharahu fahuwa sifatahu. Hajal ismu wa nu'tihi. Ketahuilah, ujar Syekh Ibnu Athaillah, tiap-tiap nama itu dari suatu nama-nama adalah ajhar. Ajhar adalah penampakan. Nah, lain penampakan hantu itu lain. Ini penampakan. Menampakkan padanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah perbedaan antara sifat dengan nama. Apa beda sifat lawan nama? Sifat dan nama. Nah, contoh. Nang ulun ikut ini apa? Minuman lah. Sifatnya apa minuman nih? Nah, namanya dulu apa? Larutan segar. Apa? Larutan penyegar. Larutan penyegar. Sifat larutan penyegar ini apa? Diminum rasanya manis masam, apalagi manis, apalagi menyegarkan tubuh, apalagi menghilangkan panas dalam. Pina larang bang pada banyu putih. Itu namanya yang pian sebut itu sifat-sifat dari air yang bernama apa nih? Larutan penyegar. Ya kah? Beda kah? Nama ini sidik. Ya kah? Sifat sidik apa? Sifat sidik ini orangnya apa aja? Orangnya pina sedang-sedang aja awaknya. Pina ya pina gagah-gagah pang masih orangnya. Ya lah, macam-macam sifat itu sifat namanya. Iyalah. Nama dengan sifat beda enggak? Beda. Sifat itu yang selalu pada dirinya. Nama itu adalah suatu yang dinamakan dari suatu sifat yang dilakukannya. Contoh, sifat Allah itu kudrat, kuasa, berkuasa, sekandaka berkuasa. Dengan kekuasaannya dia diberi nama, Tuhan ini diberi nama kudrat, gitu pak, kuasa. Pengertiannya sama dah tuh. Tapi kita kenal nama Allah itu ternyata ada berapa? Tis'ata wa tis'in, 99 nama. 99 nama itu kayak pak? 99 nama itu ada Ar-Rahman. Tapi Tuhan juga ada Al-Jabbar. Tuhan ada juga Al-Qahar. Maha Rahman Rahim itu apa? Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Allah ini sering dan selalu berbuat baik kepada makhluknya, maka dinamailah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya lah. Tapi Allah ini bisa juga menyiksa orang. Enggak lebih taat, kenapa disiksa Tuhan? Ya kan? Di akhirat nanti diajab Allah. Maka diberi namalah Allah itu, bernamalah Allah itu Maha Al-Jabbar, Al-Qahar, yang maha perkasa, lagi
yang bisa memaksakan kehendaknya. Maka setiap nama bukanlah sifat. Setiap sifat itu yang terus-menerus dilakukannya. Tapi kalau nama, bisa dia melakukan A, bisa dia melakukan B, bisa dia melakukan C, yang terkumpul dalam makna jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rasukannya. Ya lah. Ketika pian menyebut nama Allah, pian sebut itu namakah sifatkah? Namakah sifatkah? Betul, dia berarti kita menyebut nama Allah. Yang nama Allah itu Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, sudah paham itu artinya. Mudah-mudahan paham. Wa in ajharahu bahwa sifatun. Maka ketika nama itu menjadi tampilannya yang diperhatikan, penampakannya, itu terlihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pengasih penyayang kepada hambanya, ngasih penyayang kepada hambanya, memberi kasih sayangnya, kenyamanan dalam hidup. Maka saat dia melakukan kenyamanan itu sebenarnya menampakkan sifat asli dirinya. Meskipun yang dilihat lahirnya pengasih penyayang, sifat aslinya Tuhan tuh ketahuan pada dirinya. Apa sifatnya itu? Sifat yang ada pada dirinya itu bahwa Allah itu maha penolong kepada hambanya. Penolong itu, kenapa dia bisa menolong? Di situ ada kudrat iradat Allah. Kudrat iradat Allah ada kada? Ada. Al-Hayyu, Allah itu disebut dengan huwal hayyul qayyum, wahdaniyat. Wahdaniyatnya itulah esanya itu Allah. Kemudian Allah itu Al-Hayyun, Al-Hayyu ya, bukan Al-Hayyun. Al-Hayyu itu maha hidup. Sifat ma'aniyah, sifat dari Tuhan, kudrat iradat, apa lagi? Ilmun hayat, sifat hayat, menghidupi orang. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim bertumpu pada sifat Allah Al-Hayat, yaitu memberi kehidupan, kenyamanan bagi makhluknya. Itu sifat pada diri Allah. Nah, ijharu bahwa sifatun hajal ismu, dan apa yang mengikuti daripadanya. Wa nu'tihi wa in ajaru bilha fahuwa a'id alaihi wa huwa minhu wa ilaihi. Dan adapun pada makna penjaharan pada lafaz Allahu, maka hendaklah mengucapkan kalimat hu itu diperjelas. Jadi kalau berzikir itu jangan Allah 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 Allah, Allah, jangan Allahu Allahu. Jadi kalau kita berzikir Allahu ya Allahu ya Allahu Allahu a'id alaihi wa huwa minhu. Nah, maka kembali kepada pengertian hu, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Fa innahu la yatimu dzikrahu illa bi ijharil ha. Menurut beliau Syekh Ibnu Taimiyah, tidak sempurnalah kalau tidak melapaskan kalimat ha akhir daripada kalimat Allahu atau la ilaha illallah. Tidak sempurnalah kalimat itu dilapaskan. Karena di dalam ini di wasayati ya, yang akan datang kami akan memberitahukan pijalika, yang demikian itu wal kalamu ala hurufihi mubinan, sesuatu kalam yang sangat jelas di dalam firman Allah, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah pemilik langit dan bumi. Kaqaulihi, seperti firman Tuhan lagi yang di lain, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dialah Tuhan Allah yang di langit Tuhan sebagai Tuhan, disebut juga sebagai Tuhan, maupun di bumi sebagai Tuhan. Di langit dan di bumi itu, di langit itu para malaikat menyebut juga dia itu dengan lapas yang sama, yaitu lapas Allahu atau la ilaha illallah. Berarti sama ada zikir kita kada betah salah lagi, sudah la ilaha illallah itu kada betah salah dah. Sama sudahlah la ilaha illallah. Cuma di sini ada penegasan la ilaha illallah. Nah, jadi berzikir itu jangan mengejar angka. Pahamlah angka? 100 kali, 1000 kali. Zikir lah tak? Nah, kada pas. Itu karena kenapa jadi nengka itu
mengejar angka. Berzikir itu jangan mengejar angka, tapi dikejar kesempurnaan lafaz yang diucapkan daripadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar berapa kali kah kada apa-apa, kada mesti harus banyak. Ya orang harus nang 150 kali dibaca, bakal kebanyakan. Ya kada apa-apa, sampai seapa kah 33 kali kah. Tapi bujur-bujur kita mengucapkannya karena kita menghormati kalimat dan hurufnya. Dan kadang itu kalau Allahu. Nah, itu lapas yang pertama dulu. Karena sudah jadi itu, ayo hendak nang hu jangan apa-apa lagi sudah, tapi jadikan dulu kalimat yang pertama. Itulah tata cara di dalam pendapat para ulama-ulama yang selalu memahami tentang zikrullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar dulu. Wa arada fihima, yang dimaksudkan daripada langit dan bumi itu ma'rifatuhu bil uluhiyah, ialah mengenal Allah dengan uluhiyah pada ketuhannya. Lalu apalagi yang dikenalnya? Wa ibadatihi, ibadah kepadanya, wa zikrihi, mengingatnya, wa fi'lihi, tentang perbuatan Allah, wa hikmatihi, dan tentang hikmahnya, wa amrihi, dan perintah-perintahnya. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilun nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Sungguh aku tidaklah diperintahkan an uqatila, untuk membunuh manusia. Aku kada diperintahkan berperang nih, kada diperintahkan aku. Cuma aku nih berperang nih daripada benar karena untuk mempertahankan diri, ya kan? Jadi manusia itu kada disuruh Tuhan berperang, kada mempertahankan diri benar hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kenapa? Karena untuk mempertahankan diri, lawan mempertahankannya supaya manusia mengucap kalimat la ilaha illallah. Makanya kita orang Islam ini kada pernah menjajah. Nang menjajah itu siapa? Orang kafir biasanya ya lah. Nah, itu paham, karena di dalam ajaran Islam kada ada suruhan, anjuran untuk menjajah. Yang ada di dalam Islam itu mengajarkan supaya kita menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang dipahamkan. Wa fi riwayatin ukhar, dalam riwayat lain ukra, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampailah mereka bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku, jar Nabi, wa bima zitu, dan dengan apa aku datangkan, bihi, dengannya, Faija fa'alu, apabila mereka berpaling, jalika asamu minni, mereka berarti berpaling kepadaku atau durhaka kepadaku, dima'ahum wa amwalahum, baik darah dan harta mereka, illa bihaqiha, melainkan pada haknya masing-masing, wa hisabuhum Allah, dan perhitungan nanti di akhirat kelak. Orang yang tidak mau berislam, orang yang tidak mau mengucap syahadatain, perhitungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biar datang-datang orang kafir juga pian ambil lading pian bunuhnya, ini orang kafir aja. Nah, itu salah. Nabinya tidak melakukan itu. Ya kan? Kalau sudahnya kada mau berpaling daripada agama Islam, mau tidak menerima syahadat kalimat la ilaha illallah, sudah jangan ribut-ribut ikamnya Nabi. Aku soal segala hal pada dirinya, urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, itu dalam Islam ini dasar sekali dalam Islam. Nah, udahlah sini menuduh-nuduh orang syirik, orang menuduh apa bidah atau apa sebagainya, jangan dituduh nih, ada ajaran agama Islam. Udahlah, itu sedikit loh itu. Padahal banyak lagi banyak mana. Bacakan ini Jaka, itu Jakalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'az, wahai Mu'az, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
illa haramahullahu 'alan nar. Wahai Mu'az, apakah tidaklah seorang hamba itu mengucap kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, illa haramallahu 'alan nar, maka Allah haramkan baginya api neraka. Nah, ini tentang bagaimana kita seharusnya memahami Allah Subhanahu wa taala.